Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga hari ini semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat menerima pelajaran ya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang rukun iman ya, memahami rukun iman. Jadi rukun iman itu anak-anakku jumlahnya ada 6 ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah pengertian daripada rukun iman. Apa itu sebenarnya iman ya? Jadi iman itu artinya adalah percaya atau mempercayai. Jadi kalau kita mengatakan iman kepada Allah, berarti kita mempercayai bahwa Allah itu benar-benar ada ya, bukan suatu hayalan yang kita hayalkan saja, tetapi benar-benar Allah itu ada. Kemudian kita percaya semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita mengatakan iman kepada Rasul, berarti kita mempercayai bahwa Rasulullah itu merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jumlah daripada rukun iman itu, jadi rukun iman itu jumlahnya ada 6, tidak sama halnya dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam itu jumlahnya ada 5. Jadi kalau ibu mengatakan rukun iman berarti jumlahnya itu ada 6. Jadi rukun iman itu ada 6 dasar keyakinan yang wajib kita pedomani sebagai umat Islam ya. Keenamnya itu mencakup kepercayaan kita kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, hari pembalasan, serta yang terakhir itu adalah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah rukun iman yang pertama. Tentunya rukun iman yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengatakan iman kepada Allah, sesuai tadi penjelasannya, pengertian daripada iman adalah percaya. Berarti kalau kita mengatakan iman kepada Allah, berarti kita percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, dan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi beserta seisinya. Kemudian selanjutnya rukun iman yang kedua itu adalah iman kepada malaikat. Berarti kita percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada, dan malaikat itu merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu malaikat diciptakan daripada cahaya. Jadi contohnya malaikat Jibril itu tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kitab yang kita miliki sebagai pedoman kita sebagai umat muslim? Tentunya adalah Al-Quran. Jadi ada 4 Al-Quran adalah pedoman kita sebagai umat manusia yang perlu kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada 4 ya, ada 4 kitab yang Allah turunkan, tetapi Al-Quran lah yang patut kita pedomani dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya itu adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan ajarannya. Salah satunya itu Nabi yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus meneladani sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau iman kepada hari pembalasan. Jadi
Jadi anak-anakku harus benar-benar percaya bahwa kelak nanti di hari akhirat itu ada namanya hari pembalasan, atau biasa kita sebut dengan hari akhir. Jadi apa nanti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Makanya mumpung kita masih diberikan kesehatan, maka kita kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya agar kita nanti bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya itu adalah rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam ini adalah iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Jadi keenam rukun iman ini harus kita pedomani, harus kita yakini kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai kesimpulan, iman adalah keyakinan atau kepercayaan yang perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa benar-benar Allah itu ada, seperti misalkan rukun iman kepada Allah sampai dengan rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.